pembelajaran cabang iman terhadap rasa syukur. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian syukur. Selanjutnya adalah peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri orang yang berperilaku syukur. Selanjutnya peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan manfaat bagi orang yang berperilaku syukur. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa yang dibahas ketika terjadi masuk di sini, meninggalkan sesuatu yang ya kayak itu bisa masuk. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya terkait dengan syuhud. Jadi kalau dikaitkan dengan dunia, syuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat perilaku syuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan dunia, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan menghasilkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari syuhud. Nah, syuhud secara bahasa adalah sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi syuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih fokus kepada ibadah untuk akhirat, ya. Nah, selanjutnya adalah menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, syuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, orang yang syuhud itu adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan akhirat itu adalah tujuan utamanya. Nah, kemudian harta duniawi yang dimiliki itu untuk kebutuhannya agar memperoleh tujuannya mencapai kebahagiaan di akhirat, sehingga harta yang dimiliki dapat mengantarkan. Rasulullah bersabda, begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia. Baik, ini adalah sebuah
tampilkan hasil dari studinya. Silakan maju ke depan, Nak. Oke, 3 orang ya perwakilan dari kelompok untuk memperlihatkan hasil kerjanya di depan. Baik, adapun pertanyaan dari kelompok saya yaitu bagaimana jika seseorang tidak menanamkan sikap zuhud di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Bagaimana dapat tidak menanamkan sikap zuhud jika seseorang tidak menanamkan sikap zuhud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketergantungan pada dunia, kehilangan fokus pada agama, kebanyakan lokasi belajar, keseimbangan hidup yang seimbang. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, tanggapan. Jika ada tanggapan silakan. Jika ada yang mau menambahkan jawabannya, kita silakan dari kelompok lain. Oke, baik. Salah satu contoh yang lain ya, kalau sikap zuhud itu tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa terjangkit oleh penyakit wahan. Ya, penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut. Ini kelompok satu ya, silakan kelompok 2 menjelaskan hasil studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaannya, yaitu sebutkan dan jelaskan pengertian zuhud, dan yang akan dijawab oleh Indonesia Ramadhani. Baik, adapun pengertian zuhud ya. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang lawan dari sifat suhud yang akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi ini saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan apa lawan atau kebalikan dari sikap suhud. Kebalikan dari sikap suhud adalah sifat materialistis, materi, dunia dan harta benda adalah segala-galanya. Orang yang memiliki sirik juga dengan materi. Kebanyakan orang karena terdorong nafsu setan maka kehidupan hanya disibukkan untuk mencari kepuasan dunia. Bahkan terkadang banyak orang menjadi lupa terhadap dirinya sendiri karena mengejar dan mencari kebutuhan hidup dan mendewakan harta atau materi. Baik, itulah tadi yang dapat dijelaskan oleh teman kelompok saya. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin bertanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dijidul Rahman Malakut selaku perwakilan kelompok keempat yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, di sini pertanyaan saya yaitu bagaimana menghindari kesombongan dalam berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana menghindari kesombongan dalam berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana menghindari kesombongan dalam berinteraksi dengan orang lain? Baik, walaupun kami tidak membahas ini dalam materi kami, tapi karena kami menghargai Anda, kami akan menjawab pertanyaan Anda. Adapun yang dilakukan untuk menghindari kesombongan dalam berinteraksi dengan orang lain yaitu yang pertama, menyadari kelemahan diri dan juga tidak menyombongkan diri serta bernada kasar. Yang kedua, mengembangkan sikap rendah hati, misalnya tidak membenarkan diri dari sudut pandang manapun. Dan yang terakhir yaitu memiliki niat yang ikhlas dan tidak memiliki rasa yang ingin dibalas budinya. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 4? Baik, saya menerima jawaban dari kelompok 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan materi kami, yaitu lawan dari sifat suhud. Dan terima kasih kepada kelompok yang telah berpartisipasi untuk bertanya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan apa lawan atau kebalikan dari sikap suhud. Ini adalah jawaban dari hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke, untuk pertanyaannya masing-masing Ibu sudah tampilkan di layar. Ibu telah mendengarkan hasil dari presentasi dari kelompok masing-masing. Kalian sudah memutas presentasi yang memberikan kesimpulan. Jadi sikap suhud itu adalah sikap bagaimana mengambil hal-hal yang sedikit ya untuk mendapatkan hal yang banyak di akhirat yang akan kita. Kemudian berperilaku lapan atau mudah mengeluarkan